Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang program dinamis. Berikut nama-nama anggota kelompok 5. Anita Pratiwi, Elza Restianti, Kintan Prihanduri, Mila Permatasyari, dan Nur Hayati. Apa itu program dinamis? Menurut Dimayati tahun 1992, program dinamis adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Tujuan utama model ini adalah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Dikatakan dinamis karena penggunaan metode ini yang melibatkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan waktu. Namun tidak selalu pentahapan berbasis waktu yang dapat dilakukan dengan program dinamis, sehingga nama yang lebih tepat untuk kondisi yang demikian adalah pemrograman multitahap atau multi-stage programming. Pada penerapannya, pemrograman dinamis banyak digunakan pada proses optimalisasi masalah. Program dinamis merupakan sebuah algoritma pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Berikut kelebihan dan kekurangan program dinamis. Dynamic program sebagai salah satu teknik optimasi memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, proses pemecahan suatu masalah yang kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, membuat sumber permasalahan dalam rangkaian proses masalah tersebut menjadi lebih jelas untuk diketahui. Pendekatan dynamic programming dapat diaplikasikan untuk berbagai macam masalah pemrograman matematik, karena dynamic programming cenderung lebih fleksibel daripada teknik optimasi yang lain. Prosedur perhitungan dynamic programming juga memperkenankan bentuk analisis sensitivitas terdapat pada setiap variabel status atau state maupun pada variabel yang ada di masing-masing tahap keputusan atau state. Dynamic programming dapat menyesuaikan sistematika perhitungannya menurut ukuran masalah yang tidak selalu tetap dengan tetap melakukan perhitungan satu persatu secara lengkap dan menyeluruh. Di samping memiliki kelebihan, dynamic programming juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan dynamic programming jika tidak dilakukan secara tepat akan mengakibatkan ketidakefisienan biaya maupun waktu. Karena dalam menggunakan dynamic programming diperlukan keahlian, pengetahuan, dan seni untuk merumuskan suatu masalah yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan penetapan fungsi, transformasi, dan permasalahan tersebut. Yang kedua, dynamic programming tidak memiliki suatu bentuk formulais matematika yang baku untuk digunakan secara konsekuen, sehingga perhitungan untuk menghasilkan keputusan optimal yang dilakukan terbatas pada kondisi tertentu. Hambatan terbesar pada dynamic programming adalah masalah dimensionalitas, yaitu masalah di mana peningkatan variabel keadaan yang digunakan dalam perhitungan pemrograman dinamis akan menambah beban memori komputer serta menambah lama waktu perhitungan. Karakteristik program dinamis. Pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage, yang pada masing-masing stage diperlukan adanya satu kegiatan. 2. Masing-masing stage terdiri atas sejumlah state yang berhubungan dengan stage yang bersangkutan. 3. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap stage ditransformasikan dari state yang bersangkutan ke state berikutnya pada stage yang berikutnya pula. 4. Keputusan terbaik pada suatu stage bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada stage sebelumnya. Kelima, prosedur pemecahan persoalan dimulai dengan mendapatkan cara atau keputusan terbaik untuk setiap stage dari stage terakhir. Karakteristik program dinamis. Pertama, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage, yang pada masing-masing stage diperlukan adanya satu kegiatan. 2. Masing-masing stage terdiri atas sejumlah state yang berhubungan dengan stage yang bersangkutan. 3. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap stage ditransformasikan dari state yang bersangkutan ke state berikutnya pada stage yang berikutnya pula. 4. Keputusan terbaik pada suatu stage bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada stage sebelumnya. Kelima, prosedur pemecahan persoalan dimulai dengan mendapatkan cara atau keputusan terbaik untuk setiap stage dari stage terakhir.
Istilah dalam program dinamis. 1. Stage. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memformulasikan program dinamis adalah mengidentifikasi stage atau tahapan dalam proses keputusan. Misalnya terdapat N tahapan yang diberi label 1, 2, 3, N sampai 1 dan N. Yang kedua, stage. Diidentifikasikan berdasarkan setiap stage atau tahapan yang menggambarkan status semua informasi dalam membuat keputusan. Misalnya, jika dalam stage 3 terdapat stage 5, maka ditulis S3 sama dengan 5. 3. Decisions. Variabel keputusan atas stage I ditulis dengan DI. Misalnya dalam stage 3 terdapat stage 5, maka D3 mungkin sama dengan 7 dan 8 atau menuju stage 7 atau 8. 4. Return function. Untuk menghitung efektivitas digunakan fungsi dengan notasi F yang dapat berupa biaya, laba, jarak, atau beberapa hitungan yang lain. 5. Recursion. Recursions adalah persamaan yang menyatakan fungsi optimum. Permasalahan pada program dinamis. Setiap tahap memiliki sejumlah keadaan atau state yang bersesuaian. Pengaruh keputusan pada setiap tahap adalah untuk merubah keadaan sekarang menjadi keadaan yang berkaitan dengan tahap berikutnya. Prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan kebijakan optimal keseluruhan masalah melalui keputusan optimal pada setiap tahap. Bila diketahui keadaan sekarang optimal, untuk tahap yang tersisa adalah bebas terhadap kebijakan yang dipakai pada tahap-tahap sebelumnya. Prosedur penyelesaian dimulai dengan menentukan kebijakan optimal untuk tahapan terakhir. Tersedia hubungan rekursif yang menyediakan kebijakan optimal pada tahap selanjutnya bila diketahui kebijakan optimal. Dalam mengembangkan program dinamis terdapat 4 tahapan. Pertama, mengidentifikasi karakteristik dari solusi optimal yang ingin dihasilkan. Kedua, mengidentifikasi nilai dari solusi optimal permasalahan secara rekursif. Yang ketiga, menghitung solusi optimal permasalahan dengan pendekatan maju atau mundur. Yang terakhir, mengkonstruksi solusi optimal permasalahan dengan memproses rangkaian keputusan yang telah dihasilkan dari perhitungan rekursif. Berikut adalah contoh soal dari program dinamis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.